100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi di acara kesayangan kita, Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir bersama kita di studio salah satu jemaat GPDI Situbondo nih, ada Om Sigit. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan dan menerima renungan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Om Sigit. Kepada Om Sigit dipersilahkan. Selamat pagi sekali lagi untuk semua yang menyaksikan sarapan pagi GPDI Situbondo, dan juga selamat pagi untuk Kak Dimas di sini. Selamat pagi Om. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kita. Pada pagi hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya bawakan dengan tema diampuni untuk mengampuni. Saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita sudah menerima pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, untuk lebih jelasnya kita baca, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang, saya mulai ayat yang ke-8, 9, dan 10. Karena jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jelas di sini firman Tuhan katakan setiap manusia adalah orang yang berdosa. Karena penebusan oleh darah Yesus menjadikan hidup kita diampuni dan kita beroleh pembenaran. Kalau kita katakan kita tidak berdosa, kita tidak pernah berdosa, kita adalah orang-orang yang berdusta, firman Tuhan katakan. Kebenaran tidak ada di dalam diri kita, kita berdosa kepada Dia, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Dan firman-Nya, kebenaran itu tidak ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan kan dikatakan dengan jelas, tetapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa. Di dalam firman Tuhan yang lain, di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Puji Tuhan, inilah arti pertobatan yang sesungguhnya. Ini adalah hakikat kita memperoleh pengampunan, supaya kita mengaku segala dosa kita, kita diampuni segala dosa kita. Dikatakan di firman Tuhan ini, kita mengaku, kita mohon ampun, kita meninggalkan, dan kita akan memperoleh damai sejahtera Allah. Kita akan sangat disayangi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, bukan hanya itu saja, Tuhan menghendaki kalau kita sudah memperoleh pengampunan, di dalamnya kita akan Tuhan inginkan untuk kita bertumbuh semakin kuat di dalam iman dan kerohanian kita. Dengan apa? Salah satu proses untuk kita membentuk hidup kita, membentuk kerohanian kita adalah kita mengampuni. Karena tujuan Allah di dalam Kristus untuk setiap anak-anak Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, kita berinteraksi dengan orang, berbagai masalah, berbagai tantangan, apapun yang kita hadapi, seringkali mungkin kita diperlakukan tidak adil, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, mungkin kita difitnah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, kita pun
harus mengampuni. Tuhan sudah mengampuni kita untuk kita mengampuni orang lain. Jelas di dalam Matius firman Tuhan juga mengatakan, mengajak kita, menolong kita untuk kita mengampuni orang lain. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas saudara? Kita diampuni segala dosa setiap hari. Kita seringkali juga melakukan kesalahan. Kita juga seringkali melakukan kekhilafan, baik sengaja atau tidak sengaja, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Tuhan memanggil untuk kita juga mengampuni, melepaskan pengampunan. Di dalam pengampunan tentunya ada pengorbanan. Bukan seperti yang saya katakan, mungkin dengan mudahnya saya katakan hanya ucapan kata, tetapi di dalam pengampunan, tindakan pengampunan ini adalah bentuk pengorbanan. Ada sakit mungkin ya, kita diperlakukan tidak adil, tetapi kita harus mengampuni orang. Ada seringkali kita dikata-katakan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kita harus melepaskan pengampunan. Ada sakit hati, ada Tuhan, tetapi kalau kita ingat akan kasih Tuhan, akan pengampunan yang sudah kita terima, bagaimana Tuhan sendiri yang adalah Allah, Dia tidak menyayangkan keberadaan dirinya turun dari sorga yang mulia untuk menebus hidup kita. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, menanggung hinaan dan sedemikian hebat dan sebagainya. Itu adalah contoh dan teladan buat kita untuk kita juga bisa mengampuni orang lain. Siapakah diri kita? Tuhan perintahkan orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang menuruti perintahnya dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia adalah orang yang menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Itu jelas perintah Tuhan. Demikian pun di dalam pengampunan ya. Jelas di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12, Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, puji Tuhan. Tuhan menghendaki kalau kita sudah memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Itu adalah perintah, keharusan yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai salah satu cara untuk kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, menjadi sesuatu pribadi yang semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan adalah salah satu bentuknya dengan mengasihi, dengan mengampuni orang lain. Seringkali dalam hidup kita, berapa kali pengampunan yang harus kita lepaskan kepada orang lain, kita berikan pada orang lain. Dengan jelas Tuhan katakan, berapapun harus kita lakukan. Seperti ada di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-12. Matius pasal 18 ayat yang ke-12. Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni setiap pelanggaran dosa, kekilapan, kelemahan kita, kita pun terus harus belajar untuk mengampuni orang sampai seberapa kali pun. Seringkali kita diperhadapkan, kita harus mengampuni orang. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, 70 kali 7. Dengan
dengan kata yang tidak terbatas kita melakukan pengampunan. Terus kita melakukan pengampunan. Puji Tuhan saudara-saudara, kita mau belajar. Kita mau belajar kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan inginkan untuk kita juga melepaskan pengampunan. Pengampunan adalah suatu tindakan, suatu pengorbanan. Mungkin dengan cucuran air mata kita melakukannya, dengan berat hati karena kedagingan kita. Tapi percayalah, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam kasih dan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita mau tunduk ya, kita mau belajar, bukan dengan kekuatan kita. Mustahil kalau kita, mungkin gampang kalau saya katakan mengampuni, tetapi pada prakteknya sulit. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tetapi sekali lagi kita bersyukur kita memiliki firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita sudah diampuni, segala dosa pelanggaran kita seberapapun Tuhan sudah ampuni. Kita mau belajar untuk mengampuni orang lain, berapa kali pun kita mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita mengampuni orang lain. Puji Tuhan, maka firman Tuhan katakan, kalau kita menuruti tuntunan firman Tuhan ini, ada di dalam firman Tuhan, kalau kita mengikuti tuntunan firman Tuhan ini, maka damai sejahtera Allah itu melingkupi setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Dimas. Puji Tuhan. Dari sini saya belajar Om tentang, saya diingatkan lagi bagaimana saya juga sudah diampuni secara total sama Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan saya juga harus belajar untuk mengampuni senantiasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama mau belajar untuk kita selalu memberikan pengampunan. Amin. Belajar mengasihi. Itu memang gak mudah ya, makanya kita perlu tetap untuk berserah dan meminta pimpinan dari Roh Kudus. Wah, luar biasa, terima kasih Om Sigit. Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk acara sarapan rohani pada saat hari ini. Sekali lagi terima kasih Om Sigit sudah berbagi firman Tuhan yang luar biasa. Sama-sama, selamat pagi. Selamat pagi, dan sekian sarapan rohani untuk pagi ini. Saya Dimas, tetap di 100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Haleluya.